Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sungguh mengejutkan. Inilah yang terjadi di 7 hari ke depan. Seperti apakah itu kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aquarius. Sungguh mengejutkan, inilah yang terjadi di 7 hari ke depan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Kita akan coba cek di sini. Apakah yang terbaca? Di 7 hari ke depan, ini sungguh mengejutkan kamu ya, bahwasanya akan ada kestabilan, akan ada keseimbangan, ya, balance, harmony, ada temperance, dan juga akan ada kebahagiaan. Apakah ini menyangkut tentang percintaannya kamu? Semoga aja ya. Ataupun tentang finansialnya kamu. Nah, apapun yang terjadi di 7 hari ke depan, itu sesuai dengan harapan kamu. Mungkin ada beberapa dari kamu itu uh, sering berdoa, sering memimpikan ya, bahwasanya hidup aku itu akan menjadi jauh lebih baik ke depannya. Karena mungkin saat ini banyak hal-hal yang terjadi pada kehidupan kamu, entah itu percintaan yang kamu yang kandas ya, atau orang-orang yang selalu menyakiti kamu, atau orang-orang yang kamu anggap dia baik di awal, ternyata dia sudah mengkhianati kamu. Nah, disitulah akhirnya kamu merasa hidup aku itu kayak begitu tidak stabil saat ini. Hati aku kecewa, pikiran aku kacau, ya. Karena perilaku seseorang mungkin yang sudah menyakiti kamu, itu berefek kepada kestabilan kebahagiaannya kamu. Nah, namun di 7 hari ke depan, mungkin banyak yang sudah kamu lakukan. Move on dari dia kah? Atau melupakan dia? Atau membatasi diri dari dia, ya? Atau memberikan jarak gitu ya dengan dia. Kamu sudah tidak ingin komunikasi dengan dia lagi, atau kamu stop nih chattingnya, WA-nya ya. Mungkin kamu tidak calling-calling atau kamu tidak angkat telepon dia. Memblokir sih tidak ya, tapi kamu lebih membatasi diri aja. Mungkin saja dengan membatasi diri, akhirnya mereka sadar gitu loh. Sadar dengan apa yang terjadi pada kamu saat ini. Oh, kenapa ya kamu kok menghindar dari aku? Nah, semoga aja saat dia membutuhkan kamu, kamu mungkin tidak open sama dia, dia sadar kalau dia salah gitu ya. Begitu juga mungkin dalam hal finansialnya kamu. Ini ada energi general ya. Nanti kita akan lihat dari segi percintaannya kamu secara detail. Oke? Intinya ada kestabilan dalam hidup kamu akan terjadi di 7 hari ke depan. Entah itu mungkin dalam hal finansial, mungkin akan hadir seseorang yang akan membantu kamu menyelesaikan semua permasalahan kamu dalam hal pekerjaannya kamu dan lain sebagainya ya. Semoga aja. Apalagi yang terbaca di 7 hari ke depan. Aku ada melihat ya, ada act of wither, ada correct dan solution. Nah, melihat keberanian kamu saat ini mengatasi semua masalah itu, sehingga terjadilah sebuah kestabilan. Itu karena apa? Karena kamu menemukan solusi dari semua masalah kamu. Jadi di 7 hari ke depan itu, kamu akan menemukan solusi dari semua masalah yang kamu hadapi. Semoga aja ya, aminkan saja. Nah, ini bacaan energi general kamu. Kita nanti akan melihat secara detail percintaan kamu setelah ini ya. Oke. Di sini apalagi ada strength. Ini ada Leo ya di sini. Ada Sagittarius juga di sini ya. Nah, ini ada strength, ada courage juga, ada endurance ya. Sebuah kesabaran atau sebuah kekuatan yang kamu miliki ya untuk bisa mengatasi semua itu. Arti kata kamu mampu dalam berbuat apapun, mampu dalam menciptakan kebahagiaan, mampu dalam menciptakan kesuksesan kamu.
Walaupun kamu sedang disakiti saat ini, kamu mungkin tidak akan menyerah gitu loh. Kamu tetap berjuang, ya. Jadi ini ada kekuatan, ada kesabaran yang kamu miliki, sehingga ini juga salah satu faktor mendukung kamu bisa lepas dari kesedihan, kekecewaan dan lain sebagainya, ya. Oke, kita akan coba lihat lagi apa bacaan general kamu di sini. Ada di sedung self empowerment dan ambition. Nah, kalau ini tentang seseorang ya, ada seseorang yang begitu sangat berambisi kepada kamu. Kenapa? Karena kamu itu seseorang yang benar-benar memiliki aura yang cukup luar biasa. Kamu memiliki power yang mungkin orang lain tidak memiliki. Sehingga banyak orang-orang berambisi untuk memiliki kamu, dekat dengan kamu, ya. Atau ada orang yang berambisi untuk menghancurkan kamu. Karena apa? Karena kamu adalah orang yang benar-benar kayak bisa mengalahkan mereka dari segi apapun. Ya, apa yang tidak mereka miliki, kamu miliki. Itu yang membuat mereka mungkin merasa iri dan akhirnya punya ambisi untuk menghancurkan kamu. Bahkan mungkin ada seseorang yang mungkin menyukai pasangan kamu. Di situ dia nggak terima kalau kamu itu bahagia dengan pasangan kamu. Karena apa? Karena dia juga menyukai pasangan kamu. Di situ dia berencana, seperti berencana untuk menghancurkan ya hubungan kamu dengan pasangan kamu. Tapi di sini aku melihat kamu punya kekuatan, kamu punya kesabaran dalam menghadapi itu semua dan kamu punya solusi untuk menghadapi itu semua. Jadi arti kata hubungan kamu itu akan baik-baik saja. Itulah kestabilan yang akan kamu miliki. Oke? Nah, benar-benar kamu akan melihat ya banyak orang-orang ternyata tidak suka sama kamu, ya, atau ada orang yang iri sama kamu, atau ada orang yang toksik, kamu akan menyadari di 7 hari ke depan, oh ternyata dia, orang yang aku percayakan, orang yang aku anggap dia baik, wah ternyata dia menusuk aku dari belakang. Ternyata dia punya kepribadian cukup luar biasa jelek gitu ya. Nah, jadi kamu akhirnya menyadari tidak semua orang itu sama gitu loh. Tidak semua orang itu baik, tidak semua orang juga jahat gitu. Ada hal-hal tertentu mungkin yang membuat mereka itu harus melakukan seperti itu. Karena ambisinya tadilah salah satunya ya. Oke. Satu lagi kita akan ambil. Ada Three of Acorns ya. For apa nih? Foresight and exploration. Aku melihat di sini mungkin ada Taurus Virgo Capri juga ya di sini. Uh, ini seperti ada apa ya? Kayak kalau kamu sekarang lagi punya masalah dalam finansial, nah, itu akan ada perbaikan. Hadir seseorang mungkin akan menjalin suatu hubungan kerjasama dengan kamu atau akan memberikan support kepada kamu di sini. Semoga aja di 7 hari ke depan ini adalah hari yang kamu tunggu-tunggu dalam menandatangani kontrak kerja atau menandatangani proyek besar gitu ya. Semoga aja. Nah, arti kata akan ada sebuah hal-hal yang mengejutkan kamu nantinya di 7 hari ke depan. Atau bisa dikatakan seperti akan ada pertemuan nantinya ya di 7 hari ke depan itu. Pertemuan dengan siapakah itu kita akan coba lihat nantinya detail di mungkin dalam percintaannya kamu juga. Ini ada connect of accounts, ada action and right. Nah, ini hebatnya kamu itu bisa langsung take action dalam menyelesaikan semuanya. Misalnya kamu punya mimpi nih, aku punya keinginan untuk begini, untuk begitu, punya ini, punya itu ya. Kamu langsung action. Kamu tidak akan menunda-nunda. Caranya bagaimana? Semisalnya kamu harus mengumpulkan uang, ya kamu kumpulkan uang dulu. Semisalnya kamu harus bekerja keras, ya kamu bekerja keras dulu ya. Sehingga nantinya di 7 hari ke depan itu akan nampak hasil dari kerja keras kamu. Oke. Oke, Aquarius. Kita akan coba lihat di sini dengan percintaannya kamu ya. Seperti apakah percintaannya kamu untuk detailnya di 7 hari ke depan, apakah yang akan terbaca? Aku melihat hati kamu hancur ya. Ada hati yang hancur, ada hati yang terluka, ada hati yang kecewa. Kita akan ambil kartu terbang. Kita selang-selingkan ya. Oke. Satu lagi. Ya. Nah ini dia heartbroken. Terlihat jelas sekali ya di kehidupan percintaannya kamu. Di 7 hari ke depan kamu akan merasakan kalau hubungan kamu itu merasa kayak oh ini hubungannya tidak bisa dipertahankan lagi. Karena ternyata ada yang membatasi
antara kamu dengan seseorang, atau apakah ya hadirnya orang ketiga di antara kamu dengan dia, sehingga saat ini kamu mulai mengambil sebuah tindakan. Ya mungkin kamu mulai take action. Kenapa? Karena hati kamu hancur. Ya, hati kamu hancur saat ini, atau di 7 hari ke depan nantinya kamu akan merasakan hati kamu hancur. Jadi sebelum ini hancur, kalau kamu saat ini sudah merasakan ada tanda-tanda ya pasangan kamu udah mungkin ada yang berbeda, atau kok dia berbeda ya sekarang, kok dia aneh ya, dia nggak seperti dulu. Dulu dia itu terbuka, dulu dia care, dia perhatian sama aku, tapi sekarang kok berbeda. Di situ mungkin kamu mulai mencari tahu, dan pada akhirnya terbongkar lah ya, terbongkar semuanya. Dia menghadirkan orang ketiga ya, panasan ya, dia kayak udah nggak, udah sering abaikan aku sih kata ya. Ternyata dia lebih memperhatikan seseorang selain aku. Hancur, hati kamu hancur. Hati kamu sakit. Ya, kamu merasa ya ini harus ditinggalkan. Ini harus dilupakan. Karena nggak pantas untuk aku berlama-lama ya meratapi apa yang terjadi saat ini. Oke? Nah, aku merasakan hubungan percintaan yang kamu saat ini itu ada yang lagi berkonflik, ada mungkin yang lagi marah-marahan, atau ada yang lagi terjeda, saling memblokir ya. Kalau memang tidak bisa diperbaiki lagi, buat apa kamu pertahankan? Kalau toh hati kamu selalu hancur di sini, ya. Nah, ada fase baru yang akan kamu lalui. Ada new fase, renew, ada growth, ada pertumbuhan, ada transformasi. Transformasi ya. Intinya kamu akan bertransformasi. Aku nggak mau lagi disakiti. Aku nggak mau lagi menangis. Aku nggak mau lagi seperti itu. Aku mau bangkit. Let's go. Kamu harus bangkit dari rasa sakit itu. Jangan kamu biarkan hati kamu fokus kepada masalah itu. Karena semakin hari hati kamu akan hancur. Pikiran kamu mungkin akan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saat kamu mencoba untuk merubah semuanya, disitulah fase baru akan kamu lalui. Dan pada akhirnya kamu sadar, masalah ini adalah fase baru bagi aku, kehidupan baru bagi aku. Ya, mungkin sekarang ini aku akan memulai suatu kehidupan dengan sendiri, ya. Dan suatu saat nanti aku yakin akan bertemu dengan seorang yang tepat. Ya mungkin di sini tadi ada pertemuan ya. Bisa saja saat kamu melepaskan dia, saat kamu mungkin ditinggalkan, kamu akhirnya ikhlas, kamu pasrah. Kenapa? Ternyata tujuan Tuhan membuktikan bahwasanya seseorang itu tidak baik buat kamu, karena ya ada seseorang yang lebih baik lagi untuk kamu selanjutnya. Ya, ini dia. Fase baru akan segera kamu lewati. Mungkin dengan seseorang kayak itu, ini ada healing heart. Kamu healing dari hati yang tersakiti. Freedom from toxic. Kamu akan bebas dari orang toxic. Ya, relationship or addiction. Ya. Nah, ini mungkin ada ya. Jika kamu benar-benar ya walaupun tergila-gila sama dia, walaupun dia tergila-gila sama kamu gitu ya, tapi dia juga menyalahi aturan yang ada. Yang apa juga kamu pertahankan. Ya. Saatnya di sini kamu harus benar-benar melepaskan dia. Oke? Nah, lanjut kita di sini ada health by choice, di mana kamu making health by choice. Kamu membuat semuanya itu pilihan kamu adalah ya membaik gitu loh. Kamu menyembuhkan semuanya. Keadaan kamu sembuhkan. Kamu tidak mau lagi berada di dalam keadaan yang benar-benar sedih, galau dan lain sebagainya ya. Sekarang kamu benar-benar akan self love ya. Kamu akan benar-benar self care ya. Being happier, kamu membawa kebahagiaan untuk diri kamu sendiri, kamu mencintai diri sendiri ya. Dengan begitu pada akhirnya kamu akan bertemu dengan orang yang tepat. Nah, dalam percintaannya kamu, aku melihat ini di 7 hari ke depan kamu akan merasakan hadirnya seseorang yang mungkin memiliki mirror dengan kamu. Ya, ada cinta yang begitu sangat membuat kamu merasa bergairah. Ada cinta yang membuat kamu mulai bersemangat kembali. Ternyata itulah seseorang mungkin yang bertemu dengan kamu, dia merasakan, oh aku merasakan ada getaran-getaran yang anehnya bersama kamu. Sepertinya kita mirror, aku bercermin gitu loh kepada kamu, seperti aku bercermin pada diri aku saat aku melihat kamu, begitu. Itu yang mungkin dia rasakan di sini. Oke?
Jadi di 7 hari ke depan mungkin banyak hal yang mungkin akan kamu rasakan. Jika kamu benar-benar disakiti, ya kamu jangan merasa itu kehidupan kamu akan berakhir. Bukan ya. Justru itu adalah satu awal yang baru bagi kamu. Awal yang baik bagi kamu untuk memulai satu kehidupan baru. Ya. Jadi apa yang terjadi pada kamu nantinya, syukuri ya saja. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Oke? Nah, apalagi kalau kamu udah lepas nih dari orang-orang toksik, itu kan cukup luar biasa ya. Nah, kita akan coba lihat di sini untuk selanjutnya apakah yang terbaca buat Aquarius tentang kehidupan kamu selanjutnya. Kita pakai kartu terbang juga ya. Ya. Ada empathy. I am open to seeing both side of a situation. Nah, jadi mungkin di 7 hari ke depan banyak yang merasa berempati kepada kamu, atau kamu yang merasa kalau sangat dibutuhkan oleh orang-orang gitu loh. Kenapa? Karena kamu sendiri bisa menyembuhkan diri kamu, karena kamu sendiri bisa membuat kehidupan kamu itu lebih baik ya, sehingga orang-orang mungkin banyak kagum kepada kamu. Nah, itu jari ke depan itu nantinya ya, banyak orang-orang yang akan mengakui kalau kamu itu adalah orang yang pintar, cerdas ya. Banyak orang yang kagum ya. Kenapa? Karena dengan perubahan kamu. Jadi kalau kamu udah jadi lebih baik saja, itu orang-orang pasti akan kagum ya. Tapi ingat, tidak semua juga orang yang merasa kagum itu baik ya. Tapi ada juga kekaguman itu memunculkan rasa iri, rasa dengki, rasa ya mungkin seperti ingin membuat kamu itu jatuh gitu ya. Ada ya. Bahkan mungkin mereka seperti ingin menghancurkan kehidupan kamu. Aku melihat di sini, tapi kamu itu selalu memaafkan, forgiveness. Di 7 hari ke depan mungkin kamu akan bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Kamu bisa memaafkan orang-orang yang sudah bersalah kepada kamu. Karena kamu tidak ingin menyimpan dendam. Karena kamu tidak ingin memiliki rasa sakit hati kepada siapapun. Karena itu akan menghambat kebahagiaan ataupun kesuksesan kamu. Ya, nah seperti itulah. Ini ada grip. Nah, sini aku juga melihat kamu akan melihat sebuah peluang. Kamu akan memahami, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi, kalaupun ada kegagalan, ataupun ada kehilangan, jangan kamu katakan itu adalah sebuah masalah. Dan kamu harus bersyukur bahwa sesuatu yang hilang itu adalah kesempatan kamu untuk mendapatkan sebuah apresiasi yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Ya, itu sebenarnya. Ada gratitude, ada rasa syukur ya yang kamu panjatkan, yang mungkin kamu berterima kasih kepada Tuhan dengan menunjukkan bahwasanya atau dengan mengungkap seseorang yang tidak baik itu kepada kamu. Karena jika tidak, kamu akan berada di dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Kamu akan berada di dalam kehidupan yang mungkin tidak akan ada kebahagiaan. Jadi itu yang membuat kamu bersyukur sekali. Aku bisa dari dia, aku bisa sembuh, ternyata aku menemukan yang lebih baik, begitu ya. Nah itu. Oke, di sini ada surrender. Kamu akan benar-benar menyerahkan semua ini kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sebaik-baiknya tempat kita untuk mengadu dan bercerita. Jadi kamu itu benar-benar mengambil sebuah kontrol dalam diri kamu. Kamu membutuhkan sebuah kontrol, dan kontrol itu adalah menyerahkan diri kamu kepada Tuhan. Ya, berserah diri. Sehingga nantinya Tuhan akan membimbing kamu, menuntun kamu kepada tujuan hidup kamu di sini. Di sini ada disiplin. Dan kamu juga benar-benar membuat sebuah disiplin diri. Kamu benar-benar membuat diri kamu itu punya planning dalam melakukan segala sesuatunya. Dan mungkin sebelum melakukan sesuatu itu kamu selalu mikirkannya. Kamu orang yang tidak gegabah di sini. Oke? Ini aku lihat dari segi kehidupan kamu selanjutnya, di mana di 7 hari ke depan, apapun terjadi, saat kamu bisa menyelesaikan semua itu, maka perubahan itu akan benar-benar ada. Keadaan kamu akan mulai membaik, akan ada kestabilan, akan ada sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Oke, buat Aquarius. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya Aquarius. Sampai ketemu lagi. Dadah.